Halo guys, kita langsung aja ya mulai tutorial yang lanjut tutorial matematikanya. Oke, kita kemarin tadi ada bahas sampai 4B ya. Jadi kita bahas sekarang yang 4C. Ini sebelumnya suara aku kedengaran kan? Eh, Terdengar jelas, friend. Mantap, mantap. Oke, kita langsung aja ya yang 4C ini. Dia tanya volume dari benda kecil yang diperoleh dengan memutar daerah yang dibatasi oleh kurva-kurva yang diberikan. Berarti ada Y sama dengan X, Y sama dengan 1, diputar terhadap X sama dengan 1. Jadi pertama kita gambar dulu deh grafiknya aja biar lebih gampang. Coba kira-kira yang angka wajah ini lurus ya. Y sama dengan mutlak X. Mutlak X berarti kira-kira grafiknya bakal gini ya. Oke, terus Y sama dengan 1, misalkan di sini 1 ya. Kira-kira gini, terhadap X sama dengan 1. Nah, ini kita putar terhadap ini. Nah, dia tanya volumenya ya. Nah, jadi kita bisa dulu biar lebih jelasnya lagi ya. Aku gambar ulang aja. X sama dengan 1. Ini Y sama dengan 1, yang ini mutlak X. Nah, kita tinggal cari volumenya. Untuk cari volumenya kan ada 3 metode ya. Metode cakram, metode irisan Geiger, sama metode kulit tabung. Nah, kita tinggal lihat aja mau pakai yang mana, sebenarnya sama aja sih, bisa ketiganya. Tapi kita lihat dari metode cakram ini ternyata kan bisa. Dan aku juga lebih prefer pakai metode cakram, jadi kita coba aja ya. Untuk metode cakram, atau bisa juga di cincin ya. Nah, karena kan di sini ada bolongnya gitu ya. Nah, sekarang ini jari-jarinya R kecil, terus yang paling besar ini R besar. Nah, untuk yang R besar ini berarti jaraknya dari sini, dari yang ini ke sini. Jadi aku ambil cakramnya itu, jangan deh, yang ini aja. Nah, berarti jaraknya itu dari yang ini ke sini, berarti itu ada apa? Dari ini kan 0 ya. Berarti ini kemarin kan 1 ya. X sama dengan 1. 1 ditambah yang di sebelah kiri koordinat 0,0 ini. Berarti di sumbu X negatif ini ada mutlak X ya. Berarti 1 ditambah mutlak X. Terus untuk yang R kecil ini berarti dari sini ya, dari sini kemari, ini kita dapatnya 1 dikurang 1 kurang X. Pas nggak sih? 1 ditambah mutlak X. Boleh deh nanti coba bantu. Kok gua bingung yang C buta C. Oke, oke. Nah, untuk yang ini kan metode cakram kayaknya kelihatannya susah ya. Kenapa aku bilang susah ya? Karena di sini tadi aku lihatnya yang R kecil ini dia nyentuh ke persamaan.
apa Y sama dengan mutlak X. Terus yang R besar ini juga dia nyentuh ke persamaan Y sama dengan mutlak X. Nanti kan jadi bingung gitu ya. Jadi untuk metode cakram ini mungkin kita tidak bisa ya. Jadi kita coba lagi pakai metode yang kedua ya, yaitu metode kulit tabung. Oke, let's see. Untuk metode kulit tabung, Y sama dengan 1, Y sama dengan mutlak X. Untuk kulit tabung, kita bisa, misalkan kita ambil partisi yang di sebelah sini. Misalkan saya ambil partisi yang di sebelah, mau di sebelah manapun sebenarnya sama sih. Nah, berarti kalau kulit tabung itu kan, kita gambar ya, tabung. Nah, untuk yang ketinggian hanya itu, berarti dari sini kemari ya. Dari sini kemari, berarti ini kan dia sama dengan 1 yang di atas sini. Ya kan? Terus dari sini dia ke bawahnya itu kan yang ini ya. Yang ini itu kan mutlak X ya. Berarti untuk ketinggiannya H itu sama dengan 1 dikurang mutlak X. Nah, untuk jari-jarinya ini, berarti dari sini kemari. Itu kan ya. Nah, misalkan dari sini ke sini itu sama dengan X. Terus di sini itu kan 1 ya. Berarti jari-jarinya itu adalah 1 kurang X. 1 kurang X. Gitu ya, 1 kurang X. Nah, dengan demikian kita bisa cari volumenya. Delta V itu menghampiri 2V, katakanlah 2X. Jangan deh, R aja ya. RH delta R. Berarti delta V mendekati 2V, 1 dikurang X, 1 dikurang mutlak X, delta R. Berarti R-nya jadi delta X ya. Karena kan tadi kita tinjau R-nya ini sebagai X gitu ya. Nah, oke. Maka dari itu, kita coba pecahkan aja ya. 2V, 1 kali 1, terus minta X dikurang X, tambah X mutlak X, delta X. Dengan kata lain, V sama dengan integral dari 2V, 1 dikurang mutlak X, dikurang X ditambah X mutlak X, dx. Nah, ini integralnya itu dari mana ke mana? Integralnya itu dimulai dari peninjauan kita terhadap jari-jari. Jari-jari kita adalah di sini X. Sementara di sini X ini kita tahu di sini min 1 ya. Min 1, karena kan dari mutlaknya ya. Kalau X-nya 1 berarti kalau X-nya minus 1, Y-nya tetap 1. Jadi di sini titik potongnya di minus 1. Berarti dari minus 1 sampai 1. Minus 1 sampai 1. Oke. Nah, ini cara integral kita pisahkan dulu aja ya. Jadi 2V integral 1 kurang X kurang X tambah X mutlak X dx. Berarti 2V integral 1 dx kurang integral mutlak X dx dikurang integral X dx ditambah integral X mutlak X dx. Nah, kita tinggal solve aja ya. Tinggal solve aja. Untuk batasnya aku nggak tulis dulu ya. 2V. Nah, integral 1 dx berarti X ya. Dikurang integral A. Untuk mutlak ini gimana? Untuk mutlak ini, kita tahu definisi ya. Definisi mutlak itu adalah, ada 2 ya. Untuk dia itu sama dengan X kalau X lebih besar sama dengan 0, dan negatif X kalau X lebih kecil dari 0. Nah, berarti kita harus misahin dulu integralnya supaya ada hubungannya dengan 0. Jadi ya untuk yang kasus yang ini kan ya,
Ini saya tulis aja di bawahnya ya. Pertama, mutlak integral 1 min 1 mutlak x dx ditambah integral 1 min 1 x dx ditambah integral 1 x mutlak x dx. Nah, aku pisahkan, berarti jadi ke 0, dari min 1 ke 0. Ini semoga nangkep dulu ya. Dx ditambah integral mutlak x dx tambah integral min 1 0 x dx ditambah integral 0 ke 1 x dx ditambah integral min 1 ke 0 x mutlak x dx ditambah integral. Ini sebenarnya nggak usah dipisahkan jadi integral banyak-banyak ini juga apa sih. Ini kayaknya pada berantakan aja dulu. Oke. Nah, semoga ini jelas ya. Kenapa aku buat min 1 ke 0 sama 0 ke 1 supaya ini ya, aku mau kaitkan dengan ada 0 ini. Biar aku bisa pakai. Nah, dari min 1 ke 0 itu kan berarti kan negatif ya. Berarti mutlak x-nya itu sama dengan minus x. Min 1 ke 0, ini jadinya minus x gitu. Nah, sementara yang 0 ke 1 ini kan positif ya. Jadi x, terus yang ini juga sama ya. Kalau x mah nggak masalah ya. Cuma masalahnya di mutlak aja. Coba 1 ke 0. Berarti ini negatif ya. Negatif x kuadrat dx tambah 0 ke 1 x kuadrat dx. Nah, tinggal solve aja. Berarti x kuadrat per 2 ditambah, biar rapi ya, aku saya pisahkan dulu aja ya. Yang min 1 ke 0 ada min x, terus ada x, tambah x, terus ada min x kuadrat. Ini dx, ditambah integral 0 ke 1, ada x, terus ada min x, x kuadrat dx. Berarti jadinya integral min 1 ke 0 dari ini habis, berarti minus x kuadrat dx ditambah integral 0 ke 1 2x tambah x kuadrat dx. Langsung tinggal solve. Min x pangkat 3 per 3. Ini dari min 1 ke 0 ditambah, berarti ini 2x kuadrat per 2 ditambah x pangkat 3 per 3 dari 0 ke 1. Berarti ini tinggal masukkan aja ya. Minus 1 pangkat 3 per 3 kurang 0 ditambah ini 0 habis 1 pangkat 2 1 ditambah 1 per 3. Ini hasilnya berapa ya? Ini hasilnya sepertiga ya. Berarti tinggal 1 tambah sepertiga tambah sepertiga tambah 2 per 3, 5 per 3. Itu untuk ya integral yang banyak-banyak ini. Berarti di sini 5 per 3 ya. Untuk x-nya ini aku langsung ganti aja ya. Jadi tadi dari min 1 ke 1 ya. Berarti ada min 1 tambah 1. Jadinya 2V dikali minus 5 per 3 sama dengan minus 10 per 3V. Bentar, ini kayaknya ada yang salah deh. Harusnya integralnya itu hasilnya 1. Kita cari dulu kesalahannya. Ini minus. Oh,
Ini harusnya minus ya. Oke. Ini harusnya minus, terus berarti minus 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 lagi berarti minus x lagi. Min x berarti min x. Terus min x berarti di sini kita coba ulang. Oke. Berarti jadinya integral min 1 ke 0 dari minus 2x kurang x kuadrat dx ditambah integral 0 ke 1 x kuadrat dx. Berarti min x kuadrat dikurang x pangkat 3 per 3 ini dari min 1 ke 0 ditambah x pangkat 3 per 3 dari 0 ke 1. Berarti di sini kita dapatnya minus 1 dikurang 1/3 ditambah 1/3. Min 1 ditambah 2/3 sama dengan 1/3. Min 1. Coba kita cek. Yes, I see. Kalau langsung gini biasanya kita sering silap gitu ya. Nah, dari atas dulu ya, batas atas ya. Berarti dari 0 dulu ya. Berarti 0 kurang 0 dikurang minus 1 tambah 1/3 tambah 1/3 kurang 0. Berarti 1 dikurang 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 1. Nah, berarti di sini sama dengan 1 ya. Oke. Ini tambah 1. Habis 2V kali 1 sama dengan 2V. Nah, ini dia solusinya. Jadi aku udah bilang integralnya itu hasilnya sama dengan 1. Oke, kita sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini kayaknya slide-nya aku berantakan ini. Coba di sini ada pertanyaan nggak untuk yang nomor 4C? Coba recap lagi, Pi. Ini ngapain persamaan integral yang banyak ini dari awal? Recap. Recap. Jadi sebenarnya integral yang banyak ini cuma mau mencari yang ini ya. Yang ini. Ini sebenarnya tadi aku ada make a mistake ya, aku ada salah. Harusnya tadi aku nggak usah langsung ngebagiin min 1 ke 0, 0 ke 1 ini. Yang dari sini tuh integral mutlak x, terus ada integral x mutlak x ini sebenarnya aku tadi nggak usah jabarkan dulu gitu. Karena nanti berantakan kayak gini ya. Kalau tadi nggak jabarkan ya susah gitu. Jadi ini kan tinggal ya, sebenarnya aku cuma mau tekankan buat cari integral dari mutlak x ini aja. Nah, itu cari mutlak x ini, kita punya dua definisi, yaitu ketika x-nya lebih besar sama dengan 0, nilainya itu x. Ketika x-nya lebih kecil dari 0, nilainya itu minus x. Nah, jadi tinggal masukkan aja sebenarnya. Ini kan integralnya dari minus 1 ke 1 ya. Nah, dari minus ke 1 itu kan ada, kita katakan ada minus 0,5, dan 0 ada 0,5, ada negatif sama positif. Sementara untuk mutlak x-nya ini, dia terbagi dua definisi, untuk negatif sama untuk positif.
sama 0 ya. Jadi supaya nggak tercampur aduk, supaya kita bisa menghitung nilainya, makanya kita harus ubah dari min 1 ke 0 sama dari 0 ke 1. Nah, kira-kira idenya gitu aja sih. Nanti kalau diturunkan ya dapet lah nih hasilnya 1. Terus di sini tinggal min 1 tambah 1 tambah 1, 1. Hasilnya 2V. Gitu aja sih. Mungkin tadi aku Oke, ada jadi silap aja, jadi kelihatannya agak panjang. ya, jadi yang bikin panjang di sini adalah karena mutlak X itu kan punya dua definisi kayak yang kamu bilang tadi. Dan karena dia punya dua definisi, maka kita perlu memecah integralnya kan. Jadi yang batas atas sama batas bawahnya di bawah 0 sama yang batas bawah batas atasnya di atas 0 gitu kan. Makanya dia jadi kayak berlipat ganda di sini integralnya kan. Jadi tapi sebetulnya ini tuh nggak sulit, nggak kompleks gitu kan, Pi. Ya, betul, betul. Ya, betul sekali ya. cuman cuman banyak apa namanya suku-sukunya, karena ya itu tadi harus dipisahkan antara, karena mutlak X kayak yang Pi bilang tadi, di situ kan ada, di situ juga definisinya ada dua. Jadi kalau menemukan integralnya, kita harus memecah integralnya jadi dua, memecah integralnya jadi sesuai dengan definisi itu. Jadi nanti mutlak X-nya berubah jadi antara X atau negatif X. Ya, betul sekali ya. Jadi kira-kira idenya gitu. Thank you, Kaki. Jadi kita langsung aja next ya, ke yang soal nomor 4D. Nah, aku atur slide-nya dulu. Oke, sekarang kurvanya itu adalah Y sama dengan akar X tambah 1, Y sama dengan 1 kurang X, sama Y sama dengan 0. Jadi, seperti biasa, kita gambar grafiknya dulu. Dan gimana ya biar rapi ya? Oke, untuk yang akar X tambah 1 kira-kira untuk akar X berarti kan dari sini ya. Dari 0 tambah 1 berarti pindah ke kiri. Berarti dari sini kira-kira jalannya. Ini untuk Y sama dengan akar X tambah 1. Terus untuk Y sama dengan 1 kurang X, Y sama dengan min X, berarti gini ya. Kira-kira gini, tambah 1, berarti di sini ya. Kira-kira aja lah ya. Di sini 1, 2, 0, 1, 2. 1, ya kita gitu ya. Nah, sama Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 berarti di sini ya. Ini tadi Y sama dengan 1 kurang X. Berarti kira-kira grafik yang akan kita cari ini karena diputar terhadap minus 1 ya. Terhadap minus 1, kira-kira ini yang akan kita cari. Nah, grafiknya itu. Nah, langsung aja ya. Kita coba pakai, pertama kita bayangkan dulu. Kira-kira dia putarnya bakal gimana. Pas dia mutar itu, sorry ya. Dia sama dengan minus 1 ya. Astaga. Dia sama dengan minus 1 di sini ya. Kira-kira putarnya gitu ya. Nah, berarti yang harus kita cari itu adalah yang inilah ya. Nah, kenapa yang itu? Karena yang di sini tetap potongannya. Di sini dia potongannya, jadi batasnya itu ya sampai situ aja. Karena di sini kan udah tidak boleh, invalid. Gitu ya. Jadi kira-kira ini luas daerah yang harus kita cari. Pas dia diputar, dapat volumenya gitu. Nah, ide untuk cari volumenya itu gimana? Idenya itu, pas kalian bayangkan lah, kalian putar, gitu, putar. Nanti di sini kan, ini kan bolong ya. Ini kan bolong, gitu ya. Berarti kalau ada bolongnya itu, biasanya kita bisa pakai cincin. Beda kayak tadi kasus yang 4C itu tadi. Sebentar, Pi. Sorry ya. Gimana? Jadi gini, itu kan di situ ada Y sama dengan 0. Kayaknya yang dimaksud sama si soal, karena ada Y sama dengan 0,
itu adalah bagian yang agak mirip segitiga yang di tengah itu, Bing. Iya deh. Ya sini ya. Ya, benar. Yang Itu sama area dengan. di tengah itu. Menarik. Nanti ada silap ya. Di sini ini sama dengan. Berarti yang harus kita cari ya. Oke. Oke. Berarti di sini ya yang harus kita cari ya karena kita ada batasnya. Kira-kira apa yang kita akan pakai ya? Berarti nanti kira-kira bayangannya itu, let's say bayangannya itu Bukan, Pi. Maksudku yang di tengah itu loh. Yang benar-benar di tengah. Lihat nggak? Yang dari tengah sebelah gimana? kiri, sebelah kirinya. Ini? Area yang sebelah kiri. Ya, itu. Kenapa Yang nggak yang mirip tadi itu? mirip kerucut itu. Ya, karena itu areanya nggak, kalau pakai areamu ya, itu nggak tertutup gitu loh. Iya kan, nggak ada, Ya, sebetulnya kalau betul, pakai betul, betul, areamu kan betul, betul. nggak ada yang menutup ke kanan gitu Ah, kan. iya ya, kalau yang pakai area aku dia harus ada Y sama dengan 2 ya. X sama dengan 2 maksudnya. Berarti kira-kira Benar. di sini ya. Ya, tapi Oke. bukan cuma yang di sebelah kiri sumbu Y doang ya, tapi yang di sebelah kanannya juga. Jadi kayak yang bagian mirip kerucut itu. Ya, Mirip yang itunya kerucut. juga. Ini ya. Ya, Hmm. jadi kayak dua-duanya gitu. Paling nanti integralnya ya dibagi dua, kan ada tingginya kan beda. Yang di kiri sumbu Y itu tingginya akar X plus 1. Tapi yang di kanan sumbu Y itu tinggi irisannya 1 min X. Oke. Kalau gitu kita bisa lah ya. Apa kita pakai kulit tabung harusnya nabi ya. Aku coba aja ya kayak tadi ya. Berarti mana enaknya nih? Saya ambil aja. Di sini kira-kira berarti kira-kira gambarnya gini tadi ya. Ini Y sama dengan minus 1. Oke, berarti aku ambil tabungnya di sini ya. Nah, berarti hanya itu adalah X, tingginya itu adalah X, sementara untuk jari-jarinya ini kira-kira Y per 2 ya, kalau nggak salah. Oke. Kalau begitu, pertama aku tulis dulu ya, delta V mendekati 2V RH delta F, kira-kira gitu ya. Nah, untuk um, yang R-nya ini berarti yang ya dari sini ya jaraknya dari Y sama dengan 1 kurang X sampai 0. Berarti R-nya itu sama dengan 1 kurang X per 2. Karena kan kalau di sini sampai ke bawah itu kan diameter ya. Nah, berarti 2V 1 kurang X per 2. Untuk hanya ini sebenarnya ada batasnya ya. Ada batas nggak jatuh titik? Atau kita buat X saja? Menurutku sih kalau pakai volume kulit tabung, metode kulit tabung, itu rada sulit. Soalnya ya itu tadi, kalau misalnya pakai metode kulit tabung, kan nanti irisan yang kita buat itu sejajar sama sumbu putarnya kan. Dalam kasus ini sejajar dengan sumbu Y sama dengan sumbu Y sama dengan min 1 kan. Ya Nah, harusnya begitu. sementara si irisannya itu kayak
kita pertama harus nyari inverse dari 1 min X sama akar X plus 1 kan. Terus habis itu nyari X1 kurangi X2 gitu kan. Jadi menurutku sih ya lebih mudah ya kalau menurutku pakai metode cakram. Cuma nanti ya integralnya ada dua gitu. Ada yang buat di sumbu kiri, buat yang di sumbu apa yang di kiri sumbu Y, ada yang di kanan sumbu Y. Jadinya nanti jadi ada dua gitu, dua daerah, terus dua volume yang kita cari, terus nanti volume totalnya tinggal dikenal. Tapi itu terserah kamu. Cuman menurutku lebih gampang kalau pakai metode cakram. Oke, kita coba aja dulu caranya ya. Kita pakai metode cakram. Bentar. Oke, kita coba pakai metode cakram ya. Nah, berarti aku akan ambil dua luas ya harusnya. Sini yang pertama, terus yang di sini yang kedua. Dan di sini karena dia diputar terhadap Y, maka dia bagusnya vertikal ya. Saya coba ambil ya, dua cakram ini. Pertama kita akan cari untuk volume yang pertama. Nah, untuk volume yang pertama, delta V itu menghampiri si R kuadrat delta R. Itu modal kita. Berarti untuk ya luas yang pertama ini, saya gambar ulang. Nah, R-nya itu adalah dari sini ya, terhadap sebuah Y. Berarti jangan deh, dari sini aja. Nah, berarti sebentar. Aku proses dulu ya. Kok otak aku nggak ya? Jadi delta X, berarti dari sini dia itu sama dengan Kalau menurutku ya, Pi, itu eh, yang bulatan itu cakramnya, yang cakram yang mau dicari apa namanya? Di cakram yang mau diaproksimasikan apa gimana tuh? Yang bulatan-bulatan itu. Apa itu irisan doang? sebentar. Yang Aku di proses gambar bentar yang dulu. kiri, di kanan. Oke, oke. Aku rencananya sih tadi irisan sih. Sebentar, aku proses bentar ya. Kalau menurutku ya di sini, oke, oke. Nggak apa-apa, boleh. Jadi kalau menurutku sih, sorry ya kalau motong, tapi kalau menurutku jadi gini, sih. Jadi kita kayak punya tabung berlubang gitu loh. Yang kita punya cakram yang kita pakai itu, ya itu tadi kayak yang kamu bilang, meng, nggak cuma di dalam bidangnya doang gitu loh, tapi sampai ke bawah garis ya sama dengan min satu. Cuman si cakram ini itu tengahnya ada lubangnya. Lubangnya itu ada lubangnya. Karena ya itu tadi, karena kita kan dibatasi sama y sama dengan nol, sementara kita mutarnya terhadap y sama dengan min satu. Jadinya kalau menurutku di sini cakram yang dibuat itu punya jari-jari luar sebesar satu plus y. Y-nya ini eh, tergantung daerah yang kamu lihat, karena kan kalau di daerah satu itu fungsinya akar x plus satu y sama dengan akar x plus satu. Kalau di daerah 2 fungsinya y sama dengan 1 min x. Nah, kalau misalnya
Jadi kayak gitu. Jadi jari-jari luarnya adalah 1 plus Y. Tergantung fungsi Y-nya yang mana. Nah, kalau jari-jari dalamnya itu 1. Kayak gitu sih kurang lebih. Kalau menurut pendapatku ya. Jadi kalau misalnya kita putar terhadap Y sama dengan -1, bentuk mirip-mirip segitiga ini kan punya lubang di tengahnya gitu loh. Makanya aku bilang tadi pakai lambung yang berlubang. Aku coba dulu ya. Oke, gua udah dapat idenya. Jadi untuk yang ini kita coba pakai something like that ya. Nah, berarti di sini ya tadi seperti yang Fatih bilang, di bagian sini kan bolong ya, di bagian sini bolong, gitu kan ya. Nah, berarti kita perlu mengurangkannya dengan jari-jari dalamnya. Berarti V R kuadrat dikurang L kuadrat kali delta F, tidak masukkan aja jari-jari dalamnya itu berarti 1 tambah akar X tambah 1, ini jari-jari tadi luar ya. Jari-jari dalamnya berarti 1, tinggal jabarkan nanti dapatnya tinggal kayak gini ya. Nah, aku mau cari batas atas sama batas bawah. Nah, tadi karena posisi Y-nya itu dari sini kemari, tentu batas bawahnya itu adalah -1. Tapi untuk batas atasnya kita perlu cari dulu ya. Nah, itu adalah perpotongan yang ini. Yang ini kan ya, potongan yang itu. Berarti dalam hal itu Y1 sama dengan Y2. Akar X tambah 1 sama dengan 1 kurang X. Saya kuadratkan X tambah 1 sama dengan 1 dikurang 2X tambah X kuadrat. Maka dari itu X kuadrat dikurang 2X dikurang X kurang 1 tambah 1 sama dengan 0. X kuadrat kurang 3X sama dengan 0. X kurang 3 sama dengan 0. Sama dengan 0. X sama dengan 3. Sorry. Ya, betul. Berarti dalam hal ini yang paling connect itu di sini ya. Karena kan di X sama dengan 0 ya. Kita tinggal substitusi aja ya. Berarti Y sama dengan 1 kurang 0. Berarti Y sama dengan 1. Berarti batas atasnya itu adalah 1. Nah, berarti dari sini min 1 ke 1 itu tinggal cari aja ya. Ini kita keluarkan integral dari X dx berarti X kuadrat per 2
ditambah 2. Kita cari integral X tambah 1. Nah, misalkan U sama dengan X tambah 1, maka DU sama dengan DX. Dengan kata lain, integral itu sama dengan akar U DU. Jadi integral U pangkat setengah DU sama dengan U pangkat 3/2, 2/3. Berarti 2/3 X tambah 1 pangkat 3/2. Itu ya. Oke. 2/3 X tambah 1 pangkat 3/2 ditambah 1 dx berarti X ya. Dari min 1 ke 1. Tinggal substitusi aja. I min 1/2 ditambah 4/3. Ini kali 0 ya. Hilang. Dikurang 1. Sorry. Mulainya dari atas dulu ya. Oke. Berarti setengah ditambah 4/3 kali 2. 3/2 ditambah 1 dikurang setengah. Ini dikurang 4/3 kali 0. Dikurang 1. I setengah kurang setengah. 1 kurang 1. 0. Berarti jadinya 4/3 dikali 2 pangkat 3/2. 4/3 dikali akar 8 ya. Akar 8 berarti 2 akar 2. Berarti kita dapat untuk yang volume satunya ini adalah 8/3 akar 2V. Ini untuk bangun yang pertamanya. Oke, sekarang kita cari bangun yang kedua. Bangun kedua itu berarti yang ini. Oke. Kita gambar ulang dulu. Ini harusnya segitiga aja ya. Oke, let's see. Perpotongannya ada 2 sama dengan 1. Oke. 1, 1, 0. Oke, pas. Perpotongannya ada 2 sama dengan minus 1. Caranya sama juga, kita bisa pakai metode cincin tadi. Berarti delta V menghampiri I R kuadrat kurang R kuadrat D delta R ya. Nah, ini untuk yang luarnya ini berarti yang ini jari-jari luar, jari-jari luar. Nah, itu lebih enak ya. Berarti dari sini kemari berarti 1 ditambah persamaan garisnya tadi apa? 1 kurang X ya, persamaan garisnya. Oke, 1 kurang X berarti 2 kurang X itu jari-jari luarnya ya. 2 kurang X dikurang jari-jari dalamnya ini ya. Dari sini ke sini berarti minus 1 aja ya. 1 kuadrat delta R. Nah, dengan kata lain, I kita jabarkan 4 dikurang 4X ditambah X kuadrat dikurang 1 delta R. I X kuadrat kurang 4X tambah 3 delta R. Dengan kata lain, ini sama dengan integral I X kuadrat kurang 4X tambah 3 dr. Ini berarti dari sini ya, dari batas bawah minus 1 sampai batas atas 1. Oke. I X pangkat 3/3 kurang 4X kuadrat per 2 tambah 3X. Ini sorry ya, dx ya. Ini dx delta X, delta X, delta X.
min 1 ke 1 itu sama dengan pi sepertiga dikurang 2 tambah 3 dikurangi minus sepertiga kurang 2 kurang 3. Berarti sepertiga tambah 1 dikurang ditambah sepertiga tambah 2 tambah 3. Berapa ini? 2/3 kan ya? 2 tambah 3 tambah 1, 6. Pi 18 tambah 2, 20/3 ya. Nah, berarti tinggal volume total. Volume 1 ditambah volume 2. Volume 1 adalah 8/3 akar 2 pi ditambah volume 2-nya itu 20/3 pi. Berarti dapatnya sepertiga pi 8 akar 2 tambah 20. Cukup mulia ya. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Begini bukan pi. Nah, pas lah harusnya ya. Dari teman-teman semua ada pertanyaan nggak sejauh ini? Oke, kayaknya kalau nggak ada aku lanjut aja ya. Terlalu banyak spend waktu di nomor 4 ini. Oke. Aduh, udah sih. Gunakan integral untuk membuktikan bahwa volume kerucut dengan jajar R dan tinggi T adalah sepertiga V kuadrat, VR kuadrat T dengan menggunakan metode cakram. Nah, yang pastinya aku gambar kerucutnya. Ini X sama dengan 0, ini Y sama dengan 0. Biar gampang aja aku cari di pusatnya itu di titik putarannya ya, di Y sama dengan 0. Jadi nanti dia putaran gini, untuk cari volumenya gitu ya. Nah, di sini jari-jari R, di sini tingginya T. Oke, kita cari untuk yang metode cakram. Metode cakram, saya akan ambil cakramnya itu di sini. Cakram ini sebagai artisinya. Nah, berarti delta V menghampiri Pi R kuadrat dikali T. Nah, kalau biar nggak bingung ya, aku jangan pakai R deh. Aku pakai X saja. X kuadrat dikali delta X. Nah, tapi sebelumnya kita nggak tahu nih, delta X-nya itu yang mana. Nah, jadi di sini kan kita tahu ya titiknya. Ini kan R, di sini T, berarti di sini titiknya R, T, di sini titiknya 0,0. Kita bisa cari persamaan garis yang ini. Apa ya, kalau di luas seribu itu, pokoknya itulah kalau yang segitiga itu yang sisi miringnya. Kita bisa cari persamaan garisnya. Nanti sebenarnya persamaan garis ini cuma buat ngebantu kita pas menghitung volumenya aja untuk cari nilai X-nya gitu. Ini data Y ya, karena kan tinggi ya. Nah, berarti Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, dengan kata lain,
Y kurang Y1-nya aku ambil aja 0,0. Y2-nya berarti T kurang 0 sama dengan X kurang 0 per R kurang 0. Y per T sama dengan X per R. Maka X sama dengan Y per T dikali R. Substitusi, berarti Y per T kali R kuadrat delta Y. Berarti V Y kuadrat per T kuadrat R kuadrat delta Y. Dengan kata lain, itu sama dengan integral dari V Y kuadrat per T kuadrat R kuadrat dy. Nah, batasnya itu dari mana ke mana? Batasnya itu ya dari sini ya. Dari atas ini sampai ke bawah ini. Yaitu T. Ini dari 0 ke T. Maka dari itu, kita keluarkan dulu ya. Kuadrat T kuadrat integral dari Y kuadrat dy. Y R kuadrat T kuadrat berarti Y pangkat 3 per 3 0 ke T. Maka V sama dengan Y R kuadrat per T kuadrat dikali T pangkat 3 per 3. Coret-coret, dapatnya V sama dengan T per 3 Y R kuadrat T. Nah, ini pembuktiannya untuk metode cakram. Nah, sekarang gimana kalau untuk metode kulit tabung? Ya kan? Pertanyaan dia itu, ya, metode kulit tabung. Nah, untuk mencari metode kulit tabung, tadi saya punya rucuknya ini tadi ya. Oke. Jadi E, T. Nah, aku ambil kulit tabung sebagai partisinya itu di sini. Saya ambil yang di sini. Nah, berarti R-nya bukan jadi itu ya. Biar lebih enak dilihat, ini adalah jari-jari, maksudnya itu jari-jarinya si tabung, atau kalau enaknya aku buat aja deh X. Y lah berarti ya. Y. Kalau di sini Y, berarti jari-jarinya itu Y per 2. Nah, lalu di sini saya ambil sebagai X untuk tingginya ya. Tingginya. Oke. Yang kita tahu itu berarti kita bisa cari dulu kesamaan garisnya sama juga kayak tadi ya. Buat cari ini kan delta V mendekati 2V X Y delta X. Kita mau cari either X atau either Y. Nah, ini yaitu bakal berjalan dari bawah ini ke atas. Berarti dia akan berjalan pada sumbu Y ya. Nah, kalau dia berjalan pada sumbu Y, aku ambil aja deh delta Y gitu ya. Maka yang harus aku ganti itu adalah variabel X. Supaya X-nya hilang gitu aja sih. Nah, berarti tadi Y per 2 ya. Di sini Y per 2 jadi jarinya. Nah, di sini informatif tepat ya. Berarti Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Y per T sama dengan X per R. Berarti X sama dengan Y per T dikali R. 2V Y per T dikali R. Y per 2 delta Y. Berarti sama aja dengan 2-nya hilang ya. Berarti jadi I R per T Y kuadrat delta Y. Udah, tinggal integralkan aja.
batasnya tetap sama ya, dari T ke 0, IR per T dikali dengan Y kuadrat delta Y. Sorry, batasnya itu bukan dari 0 ke T, karena tadi aku melihat yang berpindah itu dari atas ke bawah, yaitu jari-jarinya itu. Jari-jarinya ini kan tadi Y per 2 ya. Jadi R sekarang. Dengan kata lain, VR per T, berarti ini Y pangkat 3 per 3. Dari R, dari 0 ke R. I R per T, R pangkat 3 per 3. Ini kayaknya ada yang silap. Coba kita lihat silapnya di mana. Saya mengganti Y R per T 2VY kuadrat T. Ini harusnya T sama R-nya itu balik ya. Let's see. Iya ya. Oke. Ya. Di sini kita salahnya harusnya bukan R, T, tapi harusnya T, R. Kenapa T, R? Ya, tadi ya, ini T, R ini kan kita sedang merepresentasikan si kulit tabungnya ini, Karena tadi kan aku ngebuat di sumbu X-nya itu adalah tinggi, di sumbu Y-nya itu adalah dari jari. Maka T, R kira-kira gitulah. Berarti ini tinggal balik-balikan aja. Berarti di sini tadinya X0, maka X per R sama dengan Y per S sama dengan X per T. X sama dengan Y per F dikali T. Nah, kita ganti. Berarti ini Y per R dikali T, si Y, I, oke, I T per R, I T per R, I T per R, I T per R. Berarti sepertiga V R kuadrat T. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Untuk yang nomor 5 ini. Gimana gue lah, kalau ada pertanyaan langsung aja di foto. Langsung tanyakan aja. Yang A ini kita pakai metode cakap, jadi idenya itu ya ambil aja sih delta V sama dengan Vx kuadrat kali delta E kali delta Y, karena ketinggiannya itu di sumbu Y. Nah, setelah itu kita mau cari variabelnya. X ini harus diubah menjadi variabel Y. Gimana cara pengubahnya? Kita ambil aja idenya dari persamaan garisnya. Karena kan persamaan garisnya ibarat kayak batas, tidak bisa lah kita bilangnya. Nah, kita tinggal dari persamaan garis kita bisa dapat hubungan Y sama X. Kita tinggal ganti aja. Nanti kita tinggal selesaikan aja dalam bentuk integralnya. Nah, untuk yang soal B ini kulit tabung sama juga idenya. Nah, tinggal karena aku melihat aku menganggap tabungnya ini berguling dari atas sampai dari bawah sampai atas. Nah, supaya dapat volumenya, jadi aku buat tabungnya ini tidur gitu. Dapat X sama Y sama juga ya, idenya pakai persamaan garis. Kira-kira gitu idenya.
Oke, jadi kalau nggak ada pertanyaan, aku langsung aja membahas soal lanjutannya ya, yang nomor 6 ini. Oke, ini soalnya banyak, tapi kayaknya aku cuma bahas satu soal aja, karena kita punya drive yang DA ya, jadi bisa dilihat di sana aja. Kalau kita bahas semua nanti habis waktu. Oke, jadi aku langsung aja nih ya, aku milih soal yang ya lebih enak aja sih ngebahas gitu. Nah, oke. Yang itu dia tanya apa? R2 terhadap AB ya, berarti yang R2 ini ya diputar terhadap AB. Berarti R1 ini nggak ada ya. Berarti kita bisa melihat saya tulisnya AB. Berarti saya bisa melihat jadi kita bisa menggunakan metode cincin. Kenapa? Karena di sini ada bolong. R1 ini kan nggak ada ya. Jadi kira-kira gambarnya bakal gini ya. Nah, dari sini ke sini adalah R kecil. Di sini ke sini ada R besar. Di mana R kecil ini jari-jari dalam, R besar ini jari-jari luar ya. Langsung aja VF kuadrat delta R. Kita harus cari jari-jari dalam sama jari-jari luarnya. Nah, gimana cara carinya? Ya, tinggal aja sih. Berarti R ini kan kita melihat sebagai pada sumbu X ya. Pada sumbu X. Sumbu X. Sedangkan kita diketahui persamaannya ini adalah sumbu Y. Sumbu Y. Y sama dengan. Jadi kita harus sebut ke X sama dengan. Nanti untuk yang Y sama dengan akar pangkat 3 dari X per 2, berarti Y pangkat 3 sama dengan X per 2, X sama dengan 2Y pangkat 3. Nah, untuk yang Y sama dengan X per 2, kita dapat X sama dengan 2Y. Nah, jadi yang persamaan X per 2 yang ini ya. Yang ini. Dari sini ke sini. Sementara yang akar pangkat 3-nya itu yang dari sini sampai sini. Berarti kita dapat jari-jarinya itu adalah yang luar itu adalah 2Y pangkat 3. Karena ingat, karena diputar terhadap 2 AB, berarti X sama dengan 2, maka kita perlu tambah 2 lagi. Berarti di sini I 2 tambah 2Y pangkat 3. Kenapa tambah 2? Karena kan 2Y pangkat 3 itu kan dari sini sebenarnya. Dari 0,0 sampai garis yang ini. Atau biar sama aja partisinya dari sini sampai sini. Gitu. Nah, sementara dari kita harus tambah 2 harus tambah 2-nya lagi gitu. Berarti 2 kurang 2Y pangkat 3 dong. Kurang ya. Iya deh. 2 kemari, 2. Terus ini kita kurang. Kita dapat yang sisanya ini. Ya pas. 2 kurang 2Y pangkat 3. Nah, R dalamnya itu adalah sama juga kayak cara tadi ya. 2 dikurang 2Y pangkat 2. Ya, kita jabarkan aja. Berarti 4 dikurang 8Y pangkat 3 ditambah 4Y pangkat 6 dikurang 4 ditambah 8Y dikurang 4Y kuadrat delta Y. Kita coba lihat, berarti 4Y pangkat 6 dikurang 8Y pangkat 3 dikurang 4Y kuadrat ditambah 8Y. Ini habis lah ya. Oke. KV sama dengan integral I 4Y pangkat 6 dikurang 8Y pangkat 3 dikurang 4Y kuadrat ditambah 8Y dy. Nah, karena dy berarti pada sumbu Y, batasnya itu dari pada sumbu Y. Yang sumbu Y itu yang mana? Berarti batas bawahnya itu adalah 0, batas atasnya itu adalah 1. Nah,
Udah enak ini, tinggal turunkan aja. Jadi 4y pangkat 7 per 7 dikurang 8y pangkat 4 per 4 dikurang 4y pangkat 3 per 3 ditambah 8y kuadrat per 2 dari 0 ke 1. Dengan kata lain, berarti 4 per 7. 4 per 7 y pangkat 7 dikurang 2y pangkat 4 dikurang 4 per 3 y pangkat 3 tambah 4y kuadrat ke 1. Masukkan angkanya, kita dapat 4 per 7 dikurang 2 dikurang 4 per 3 ditambah 4. Berapa ini guys hasilnya? Kita dapat hasilnya 26 ya. 26 per 21. Nah, kira-kira gitu sih untuk yang untuk yang ABC sama ABCDF. Nah, kira-kira idenya sama. Seperti ini. Oke, kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini sama ya, kita menggunakan metode cincin. Ya, salah satu kenapa kita pakai metode cincin ya karena ada bolongnya. Itu aja sih lebih enak untuk diingat gitu. Nah, kira-kira sampai sini ada pertanyaan tidak terkait untuk yang ini? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya. Oke. Daerah di kuadran pertama yang dipotasi oleh sumbu Y, kurva Y sama dengan cos X kuadrat, Y sama dengan sin X kuadrat, dan garis X sama dengan akar I per 4 diputar terhadap sumbu Y. Jadi kira-kira gambaran ini tadi aku udah coba ngetes di dashboard. Nah, aku dapat grafiknya itu kira-kira gini. Jelas lah ya. Nah, ini yang garis hijau ini X sama dengan akar I per 4. Yang merah itu Y sama dengan cos X kuadrat. Yang biru ini sebentar. Y sama dengan sin X kuadrat. Itu ya. Tentukan volume gunanya kita terhadap sumbu Y. Jadi kalau terhadap sumbu Y, dia putarannya gini ya. Berarti luas yang harus kita cari adalah luas ini. Volumenya dalam ini. Nah, kita pecah. Nanti kira-kira nanti bakal gini ya. Udah, kira-kira gitu. Nah, berarti kita bisa cari menggunakan metode cakram. Mau cakram juga boleh ya. Aman-aman. Jadi di sini ya, saya ambil cakramnya. Supaya aku nggak ngebagi dua luas. Gitu kira-kira. Nah, berarti dari sini R-nya itu yang mana? Ini data X ya. R-nya ini dia nggak nyatu ya seperti di sini. Coba kita jangan menggunakan metode cakram. Aku coba pakai metode klik tabung. Sekarang aku ambil partisinya dari sini ke sini. Nah, berarti dari sini adalah data X. Di sini tingginya itu adalah Y. Di mana Y itu adalah yang atas kurang bawah. Berarti cos X kuadrat dikurang sin X kuadrat. Maka dari itu, data V menghampiri 2V XY data X, karena aku ambil data X ya. Berarti 2V X ini cos X kuadrat
dikurang sin x kuadrat dx, delta x ya. Dengan kata lain, yaitu adalah integral dari 2Vx cos x kuadrat dikurang sin x kuadrat dx. Batasnya dari mana? Batasnya dari x ya. Berarti dari yang ini sampai ke 0. Nah, yang ini itu berapa? Yang ini itu berapa? Nah, kita bisa lihat sih sebenarnya dari ini sama ini kan sama ya. Berarti bisa kita tebak yang ini adalah min akar I/4. Nah, kita tinggal cari integralnya aja sih. Tinggal misalkan U sama dengan X kuadrat. DU sama dengan 2X dx. dx sama dengan DU per 2X. Langsung aja substitusikan. Saya tulis saya di sini ya. P sama dengan, nah jangan lupa batasnya itu juga kita ubah ke dalam U. Jadi untuk X sama dengan 0, U-nya itu sama dengan 0. Untuk X-nya itu minus akar I per 4, U itu kan X kuadrat ya, berarti tinggal I per 4. Berarti integral dari 0 sampai I per 4, 2Vx cos U dikurang sin U dx diganti jadi du per 2x. Habis. Berarti tinggal sisa ini. Berarti V turunan dari cos itu apa? Turunan dari cos itu integral ya. Integral dari cos adalah sin. Integral dari sin adalah minus cos. Dari V per 4 sampai 0. V sin V per 4 ditambah cos V per 4 dikurang sin 0 dikurang cos 0 plus kurang pas ya, pas. Berarti sinnya itu adalah setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Sin 0 itu 0 ya, kurang 1. Dengan kata lain kita dapat volumenya itu adalah akar 2 dikurang 1 dikali V. Satuan volume. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Untuk yang nomor 7. Jadi sekali lagi idenya pertama tetap gambar grafik. Kalau untuk ngerjain soal-soal volume ini better gambar grafik gitu ya. Setelah itu saya coba metode cakram. Kan ternyata metode cakram itu kan dia dan jari-jari yang bukan dua letter. Nah pas aku pakai jari-jari ini kayaknya rasaku itu agak ribet, jadi aku coba pakai metode klik tabung. Nah setelah aku coba pakai metode klik tabung, ternyata aku bisa meneruskan jawabanku, penyelesaiannya. Maka kita coba-coba, nanti kita dapat ini integral biasa ya. Jadi kita dapat akar 2 kurang 1 V satuan kali. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan belum? Kalau nggak ada pertanyaan, aku langsung aja next. Oke, kita next. Yang soal nomor 8 ini. Sebuah benda kecil dari besi berada dalam peta daerah yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan 2 cos X dan sumbu X pada interval min pi per 2 terhadap sumbu X dalam satuan cm. Benda tersebut kemudian dibor sehingga menghasilkan sebuah lubang dengan jari-jari 1 cm
seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Berapakah volume dari cincin besi yang dihasilkan? Sama juga ya, kayak ide-ide yang tadi kita gambar dulu grafiknya. Jadi aku udah coba pakai Desmos duluan. Nah, kita dapat kira-kira grafiknya gini. Nah, tapi di sini yang merah itu apa ya? Dia sama dengan 2 cos X ya. 2 cos X yang garis hitam ini pi per 2, garis ungunya adalah min pi per 2. Ini ada kata jari-jari 1 cm. Berarti itu sama merepresentasikan dia sama dengan 1. Dia sama dengan 1. Jadi kira-kira di sini. Kita anggap aja lah itu lurus ya. Oke, ini Y sama dengan 1 diputar terhadap sumbu X. Berarti kira-kira gini ya putarannya. Berarti yang dicari itu adalah yang ini. Yang itu. Lebih enak karena ini ada bolong ya. Ada bolong, aku pakai LD cakram. Maksudnya cincin. Oke. Berarti untuk jari-jari luarnya itu berarti dari 0 kan ya, 0 sampai yang merah ini 2 cos X. Berarti sama aja dengan 2 cos X. Kalau untuk yang kecil ini sampai 1 ya, sampai Y sama dengan 1. Dari 0 sampai 1 berarti 1 yang jari-jari kecilnya ini. Oke. Nah, berarti tinggal masukkan aja ya delta V menghampiri pi R kuadrat dikali kuadrat delta R. Berarti V 2 cos X pangkat 2 dikurang 1 kuadrat delta X. Ini 4 cos kuadrat X dikurang 1 delta X. Maka P ini adalah integral dari I 4 cos kuadrat X dikurang 1 dx. Nah, X-nya itu, batasnya itu kan berarti dalam bentuk sumbu X. Berarti kita harus cari yang batas ini sama batas ini perpotongannya. Berarti Y1 sama dengan Y2, 2 cos X sama dengan 1, cos X sama dengan setengah, X sama dengan R cos dari setengah, yaitu berapa? Setengah 60 derajat ya, 60 derajat berarti V per 3. V per 3, berarti yang di sini V per 3, yang di sini tuh min V per 3. Nah, gitu kan ya, berarti dari min V per 3 sampai V per 3. Itu batasnya. Ya, tinggal integral biasa aja sih. 4. Kita cari integral sele-sele ya, sele-sele. Integral 4 integral cos kuadrat X ya. Cos kuadrat X dx. Aku mau cari. Misalkan U sama dengan cos X, maka DU sama dengan turunan dari cos min sin ya, min sin X dx. Ada variabel sin ya, berarti nggak bisa. Kita coba manipulasi si cos kuadrat X ini. Aku ingat bahwa cos 2x itu sama dengan 2 cos kuadrat X dikurang 1. Maka 2 cos kuadrat X sama dengan 1 ditambah cos 2x. Maka cos kuadrat X sama dengan 1 ditambah cos 2x per 2 per 2. Nah, dengan kata lain,
nilai integralnya ini sama dengan integral setengah ditambah setengah cos 2x dx. Setengah dx berarti setengah x ya. Nah, untuk yang cos 2x, misalkan U sama dengan 2x, berarti du sama dengan 2 dx. Dx sama dengan du per 2. Berarti ini tambah setengah cos U du per 2. Berarti tinggal seperempat integral dari cos U adalah sin ya. U ditambah seperempat sin 2x. Ini setengah x ya. Nah, berarti aku masukkan, berarti di sini tambah, ini integral ya, cos kuadrat x itu dikali ya. Setengah x ditambah seperempat sin 2x. Seperempat sin 2x dikurang x. Itu 3 min per 3. Oke, berarti tinggal sin 2x ditambah sin 2x dikurang x dari V per 3 sampai V per 3. I berarti ini 2 kali V per 3 ditambah sin 2 V per 3 dikurang V per 3 dikurangi 2 V per 3 kurang sin 2 V per 3 dikurang tambah V per 3. Oke, saya coret. Berarti ini sama aja dengan V 2V per 3 ditambah sin 2V per 3 ditambah 2V per 3 ditambah sin 2V per 3. Sama dengan V 4V per 3 ditambah 2 sin 2V per 3. Tinggal hitung aja ya, 4V per 3 ditambah 2 sin 2V per 3. Sin 2V per 3, sin V per 3, sin V per 3, sin 60 ya. Sin 60 itu setengah akar 3. Berarti ini sama aja sih. Dan 2-nya bisa kita keluarkan ya. Setengah akar 3. Berarti V 4V per 3 ditambah 2 akar 3. Nah, ini hasilnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini ya sedikit recap untuk yang nomor 8 ini ya. Ya, untuk menggambar grafik. Untuk pertama itu menggambar grafik, terus setelah kita gambar grafik kan kita punya gambaran mau ngapain gitu. Kalau ada bolong biasanya kita bisa menggunakan metode cincin, cakram cincin sama ya. Berarti tinggal cari jari-jari luar, cari jari-jari dalam, terus tinggal masukkan aja ke persamaannya i r kuadrat delta r. Jadi kita bisa integralkan ya, karena di sini
saya butuh batas baru, maka kita menggunakan batas baru, bukan batas yang diberikan ini per 2, bukannya. Nah, setelah itu tinggal ya cari aja integral seperti biasa. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau enggak ada, aku akan nanti bahas lagi ya. Ini mungkin jadi soal yang terakhir ya, biar karena mengingat waktu juga. Untuk yang nomor 9 ini, dia disuruh nah, nyari integral untuk menghitung volume benda ini, benda peja ini dengan pakai apa? Saya pakainya Wion 640T, 400.000 kalau nggak salah. Ya, oke. Aku lanjut ya. Menggunakan metode irisan sejajar dengan irisan atau potongan, yang A sejajar bidang XY, YZ, yang B sejajar bidang XY. Ini sebenarnya volume yang diperoleh pasti sama ya. Jadi yang pertama aku bahas yang sejajar bidang YZ. Jadi kita kira yang dimaksud itu yang ini ya, Y, yang ini Y ya, Y sama Z. Ya, Y sama Z berarti yang ini partisi yang diambil itu segitiga yang diambil itu yang ini segitiganya, kira-kira gitu. Nah, dari sini kita tahu di sini saya bisa buat berarti di sini koordinatnya 5,0, di sini 0,4, di sini 0,3. Itu kan ya. Nah, coba kita bayangkan segitiga ini dia bakal jalan terus sampai kira-kira di sini. Nah, dengan kata lain dia itu bergantung pada jarak dari si sumbu X ini. Jarak dari sumbu X itu berarti kita harus cari persamaan garis yang menghubungkan sumbu X ini. Sumbu X ini kemana? Yang pertama sumbu X ke sumbu Y, yang kedua sumbu X ke sumbu Z. Dan yang ini sama yang ini. Nah, gitu ya. Oke, berarti kita cari persamaan yang pertama, yaitu sumbu X dengan sumbu Z. Nah, berarti Y kurang, sama ya, Y2 kurang X1, X kurang X1 per X2 kurang X1, Y kurang, Y1-nya saya ambil 0, berarti 4 kurang 0 sama dengan X kurang 5, oh kurang 5. Y per 4 sama dengan X kurang 5 per minus 5. Minus 5Y sama dengan 4X kurang 20. Y sama dengan minus 4X tambah 20 per 5. Nah, ini adalah yang persamaan garis XY. XY atau yang ini. Nah, itu. Atau sama aja dengan alasnya. Alas. Berarti ini adalah alas segitiga. Karena kita cari tingginya. Tingginya itu di sini, yang ini. Berarti sumbu X sama sumbu Z. Ini bukan Z berarti yang ini Y ya. Yang tadi itu Y. Oke. Sama juga Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Berarti Y kurang Y1-nya saya ambil 0 aja. Berarti di sini 0 kurang 3 sama dengan X kurang 5, 0 kurang 5. Enggak deh. X kurang X1-nya 5,0, X1 Y2. Ya. Saya ambil di sini X1 Y1,
Di sini X2Y2. Oke. Y kurang 0 per 3 kurang 0 sama dengan X kurang 5, 0 kurang 5. Oke. Y per 3 sama dengan X kurang 5 per minus 5. Minus 5Y sama dengan 3X kurang 15. Y sama dengan minus 3X tambah 15 per 5. Nah, ini adalah tinggi segitiga. Dengan kata lain, luas itu kan setengah A kali T, yang segitiga ya. Berarti setengah dikali minus 4X tambah 20 per 5, tingginya itu minus 3X tambah 15 per 5. Nah, berarti untuk mencari luas tinggi yang sebenarnya, integral dari setengah min 4X tambah 20 per 5 min 3X tambah 15 per 5 kali dx. Nah, batasnya itu dari mana ke mana? Lagi-lagi kita ambil batas yang X ya. Nah, X ini. Berarti itu batasnya ini ya, 5,0. 5,0. Jadi 0 ke 5. Oke, tinggal hitung aja. Setengah integral 0 ke 5 kali, ini 5-5-nya boleh saya keluarkan ya. 5 kali 5, 25, 25 kali 2, 50. 1/50. Berarti tinggal min 4x kali 3x. 12x kuadrat dikurang 60x ditambah 60x. Sorry, dikurang ya. Ditambah 300. Ya, dx. Tinggal solve aja. Itu sama dengan faktor 50. 12x pangkat 3 per 3 dikurang 60x kuadrat per 2 dikurang 60x kuadrat per 2 ditambah 300x 0 ke 5. Nah, dengan faktor 50, 4x pangkat 3 dikurang 30x kuadrat berarti 16 kuadrat ditambah 300x 0 ke 5. Sama aja dengan faktor 50. 5 pangkat 3, 125 kali 4, 500. Dikurang 25 kali 60, 1500. Ditambah 1500. Dapat 500 bagi 50 sama dengan 10. Satuan. Ada dikasih centimeter? Oh, enggak. Satuan volume. Nah, ini untuk yang saya ambil partisinya itu yang sejajar bidang X, Y, YZ. YZ, oke. Sekarang saya coba solve satu lagi. Sekarang adalah yang sejajar bidang X, Y. Sejajar bidang X, Y. Berarti yang ini kan ya. Nah, kalau kita bayangkan, dia itu bakal, segitiga itu bakal ditumpuk atau berjalan dari bawah ke atas gitu ya. Berarti dia itu bergantung pada sumbu Z. Z ini ya, ini 0,3, ini 0,4, ini 5,0, biar gampang. Jadi dia sumbu Z ya. Jadi yang pertama, X terhadap Z sama Y terhadap Z ya. Untuk Y terhadap Z itu saya bisa ambil sebagai alas ini ya. Nah, sebagai alas. Sama juga idenya kayak tadi. Y kurang Y1 per Y2 per Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, Y dikurang Y1-nya, saya ambil di sini aja deh. Ini yang 2 ya. Berarti 4
3 kurang 4 sama dengan X kurang 0. 0 kurang 0. Y kurang 4 per min 1 sama dengan X. Y kurang 4 sama dengan min X. Y sama dengan 4 kurang X. Ini adalah alas. Sekarang yang tinggi itu adalah Y ke... Kok Y ke Z? Ya, betul deh. Ini berarti X ke Z ya. X ke Z. Y kurang 1 per Y kurang 1 sama dengan X kurang 1 per X2 kurang X1. Berarti kondisi ini bisa. Y kurang 0 per 3 kurang 0 sama dengan X kurang 5 per 0 kurang 5. Y per 3 sama dengan X kurang 5 per minus 5. Minus 5Y sama dengan 3X kurang 15. Y sama dengan minus 3X tambah 15 per 5. Ini adalah tinggi. Nah, sekarang kita tinggal cari luas. Luas segitiga setengah dikali alas dikali tinggi tambah 15 per 5. Dengan kata lain, L sama dengan integral setengah 4 kurang X. Ini 3X tambah 15 per 5 dx. Nah, jalan dari mana sampai mana? Karena kita dia bergantung terhadap Z, maka kita ambil dari Z 0,3. Ya, 0,3. Nah, berarti setengah integral 0,3, 3 ke 0. Jadi harusnya 3 ke 0 ya. Berarti kita lihat. Berarti di sini kita sederhanakan ya. 20 kurang 5X. Min 3X tambah 15 per 5 dx. Berarti 1/10 integral 3 ke 0 minus 60X ditambah 300 ditambah 15X dikurang 75X. Ini 1/10 3 ke 0 15X kuadrat dikurang 135X ditambah 300 dx. Nah, langsung aja sini langsung 1/10 15X pangkat 3 per 3 dikurang 135X kuadrat minus ditambah 300X 3 ke 0. 1/10 5X pangkat 3 dikurang 135X kuadrat per 2 ditambah 300X. Berarti 1/10 0 dikurang 5 kali 3 pangkat 3 135 ditambah 135 kali 9 bagi 2 9 bagi 2 607,5 ditambah kurang ya. Berapa ini kita dapat hasilnya? 900 tambah. Punten mau nanya, Ya, silakan. tadi yang di atas itu kan perkalian, kenapa jadi, nah itu tuh yang setengah 4 min X dikali min 3X plus 15 per 5, itu kan perkalian. Kenapa Ya. masih itu? Iya. Betul. Thank you. Iya, perkalian ya. Akibat mabuk pecahan. Oke. Thank you. Berarti tinggal kali biasa ya.
Astaga. 1/10. Oke. Berarti 1/10 adalah 3 ke 0. Ini 3 kali ya. Minus 12x ditambah 60 ditambah 3x kuadrat dikurang 15x dx. Pas lah ya. Ya, pas. 1/10 berarti minus 12x kuadrat per 2 ditambah 60x ditambah 3x pangkat 3 per 3 dikurang 15x kuadrat per 2. 3 ke 0. 1/10. Minus 12 kurang 15, minus 27. Tambah 60x ditambah x pangkat 3 dari 0. Harusnya dari 3 ke 0 kan? Dari 0 ke 3 ya. Coba kita hitung. Coba dari 0 ke 3 ya. Berarti 27 kali 9 bagi 2. 1,5 tambah 180 ditambah 7. Ini kok ada nolnya ya? Ada koma-komanya ya? Kita ada melakukan sedikit kesalahan. Dari sini kerja berarti Y kurang 1, 3 kurang 4, X kurang 0, O kurang, berarti Y kurang 4, X, ini 3X tambah 15, 4 kurang X, 4 ya sih, kayak tinggal salah-salah hitungnya silapnya. Itu kita cari coba ya. Atau coba aku coba. Ini kayaknya ada kesalahan di bagian koordinat deh. Kalau dari perhitungannya harusnya ada betul. Mari coba aku tinjau. Aku coba ya. Apakah ini bisa nggak ya? Aku tinjau sumbu X-nya itu di sini. Berarti tadi 0,3 aku coba ubah jadi 3,0. Ya, ini berarti 0,4. Ini 0,5. Kita coba ya. Berarti untuk yang X terhadap Y, Z terhadap Y ya. Z terhadap Y berarti yang ini ya. Terus ya, yang itu kita coba ya. Berarti Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Y kurang, saya ambil di sini Y1, Y2, berarti Y kurang 0, 4 kurang 0 sama dengan X kurang 3, 0 kurang 3, Y per 4 sama dengan X kurang 3 per minus 3 Y sama dengan X kurang 3, 4, 12. Berarti Y sama dengan minus 4X tambah 12 per 3. Ini kita coba ya. Berarti yang di sini Z ke X Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Berarti di sini Y kurang 0 per 5 kurang 0 sama dengan X kurang 3. Ya, O kurang 3. Berarti
Y per 5 sama dengan X kurang 3 per minus 3. Minus 3 ini sama dengan 5X kurang 15. Y sama dengan 5X kurang 15. Minus 5X tambah 15 per 3. Nah, ini lebih make sense ya. Nah, kita lihat sih ya, kita coba. Menarik. Luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Maka luas sama dengan integral setengah min 4x tambah 12 per 3 min 5x tambah 15 per 3 dx. Batasnya itu dari yang tadi aja ya, 3,0. Berarti 0 ke 3. Nah, ini lebih make sense ya dari yang tadi. Berarti L sama dengan 2 kali 3 kali 3, berapa? 18 ya. Integral 0,3, berarti jadinya 20x kuadrat dikurangi 60x dikurangi 60x ditambah 15 kali 12, 180 dx. Plus integral 0 ke 3, 20x kuadrat dikurang 120x ditambah 180 dx. Berarti 1/18, 20x pangkat 3 per 3 dikurang 120x kuadrat per 2 ditambah 180x 0 ke 3. Berarti 1/18, 20x pangkat 3 per 3 dikurang 60x kuadrat ditambah 180x. Substitusi angka-angkanya, kita akan dapat 20 kali 3 pangkat 3 bagi 3, itu hasilnya 180, dikurang 60 kali 9, 540, ditambah 180 kali 3, 540. Nah, dapat 10 satuan volume. Sama ya. Nah, berarti cara yang tadi salah ya. Oke. Ini berarti udah betul ya. Berarti idenya itu pertama, misalkan kita ambil saja bidang XY. Bidang XY. Yaitu kan kalau kita lihat semakin kita jalankan XY ini, bidang yang ini, segitiga yang ini, dia kan bakal naik atas terus. Naik atas terus. Atas ini kan sumbu Z ya. Maka aku ambil kayak sumbu Z-nya itu sebagai sumbu X gitu. Jadi 3,0, X, Y 3,0. Sementara yang dua yang ini, yang sumbu Y sama sumbu X yang ini ya, yang dimaksud, diubah menjadi koordinat sumbu Y gitu. Kita ubah ke dua dimensi gitu ya. Ini 0,4, 0,5. Berarti tinggal cari persamaan garisnya. Lalu tinggal udah luas setengah T, tinggal gitu. Nah, untuk yang YZ juga sama, segitiga YZ, dia kan makin dijalankan, dia bakal makin ke arah sini. Arah sini gitu kan. Nah, berarti dia itu makin ke mendekati sumbu X ini. Nah, dengan kata lain, sumbu X ini kita ubah ke dua dimensi, jadi di sumbu X, berarti 5,0. Sementara yang Y sama yang Z itu jadi sumbu Y-nya di dua dimensi, 0,3 sama 0,4. Tinggal cari persamaan garis, lalu selesai deh. Delta S sama dengan setengah T, integralnya 10 satuan volume, 10 satuan volume. Nah, kira-kira gitu idenya. Oke, sampai sejauh ini ada pertanyaan nggak? Dari kita pembahasan kita dari 4C sampai berapa sih nih? 9. 9B. Sampai sini ada pertanyaan tidak?
Kalau enggak, mungkin sampai sini aja pembahasan kita ya, udah ada 9:27 juga. Nah, itu di chat kalian bisa lihat ya, ada link-linknya, ada link soal, ada link feedback, Saweria, Linktree, kalian boleh isi yang di feedback terutama ya, isi. Kebetulan ini kan pertama kali aku nyetor juga, jadi newbie gitu ya, nyetor. Jadi mungkin feedbacknya boleh nih agak banyak, biar aku bisa improve di tutor berikutnya gitu. Nah, ini aku sama-sama baru belajar juga start gitu. Oke, kalau nggak ada mungkin sampai sini aja ya sharing kita ya.